Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Religi, kembali lagi di BLA Semarang, podcast ASN Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita akan berbagi cerita bersama para pejuang NIP. Mereka yang telah melalui proses yang panjang untuk menjadi bagian dari Kementerian Agama. Di sini kita akan mendengarkan langsung kisah perjuangan CPNS Kemenag dari momen harap-harap cemas hingga akhirnya meraih 3 huruf yang sangat berharga, NIP. Semoga podcast ini menumbuhkan semangat baru untuk terus mengabdi, menebar manfaat dan menjaga integritas dalam melayani umat beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sekarang kita sudah kedatangan 2 orang tamu. Ada Mbak siapa ini? Halo Sobat Religi, perkenalkan nama saya Ida Safitri, asal dari Tegal. Saat ini saya bergabung menjadi CPNS Kementerian Agama di Balai Litbang Agama Semarang sebagai analis anggaran. Selanjutnya. Halo, nama saya Ertin Aini Farhatin, saya berasal dari Kudus. Saat ini saya bergabung di Balai Litbang Agama Semarang sebagai statistisi. Wah, jauh-jauh semua ya. Saya mau tanya nih, waktu pertama kali dinyatakan lulus menjadi CPNS, kira-kira mbak-mbak ini sedang ngapain sih? Gimana Mbak? Ngapain ya waktu itu ya? Dari Mbak Ida dulu. Oke, kalau saya kebetulan kemarin juga sambil menunggu NIP itu sudah bekerja juga, di salah satu instansi pemerintah, dan akhirnya muncul TMT. Sampai akhirnya saat ini saya bergabung di Balai Litbang Agama Semarang ini. Untuk Mbak Ertin? Ya, kalau saya sebenarnya juga sama, jadi sebelum menunggu TMT, saya juga masih bekerja di tempat kerja saya yang lama, dan sampai akhirnya saya bisa berada di sini, bergabung di Balai Litbang Agama Semarang. Berarti dua-duanya sudah pernah bekerja semua ya? Terus sebelum kalian mendaftar di Balai Litbang, itu bagaimana sih awalnya Anda berdua mengenal Balai Litbang Agama Semarang? Kalau proses mengenalnya itu jujur aja berawal dari pembukaan formasi. Ada pembukaan formasi dari Kementerian Agama, dan di situ saya lihat itu kan lumayan tebal waktu itu halamannya. Saya cari-cari yang kira-kira cocok dengan saya, baik secara pendidikan dan juga kesempatannya. Terus akhirnya ketemu nih, ada beberapa pilihan lah, dari pilihan yang ada terus dikerucutkan lagi sampai akhirnya mantap untuk mendaftarkan di Balai Litbang Agama ini. Jadi sebelumnya itu browsing dulu tentang Balai Litbang Agama ini ada di mana, terus program-programnya seperti itu. Jadi prosesnya memang dimulai dari pembukaan formasi dari Kementerian Agama tersebut. Untuk Mbak Ertin? Ya, saya juga melihatnya dari memfilter dari formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian saya menemukan ternyata di Kementerian Agama ini ada unit Balai Litbang Agama Semarang, dan kemudian di sini juga ada formasi yang cocok dengan kualifikasi pendidikan saya. Jadi saya mendaftar di sini. Oke. Lalu saya boleh tahu apa sih bagian yang paling berat dalam proses seleksi CPNS yang Anda jalani? Dari sepanjang prosesnya yang sudah kalian jalani selama ini, apa kira-kira bagian yang paling berat yang sudah dijalani? Semuanya berat nggak sih Mbak? Iya, semuanya berat sih. Tapi kalau dari saya lebih ke SKB-nya sih, karena jujur saja saya bukan dari statistika murni, jadi banyak hal yang masih harus dipelajari ketika mau SKB. Lalu untuk Mbak Ida? Kalau saya sama. Kalau saya memang merasa SKB itu tantangan berat karena awalnya saya itu di sini kan buka formasi hanya 1. Jadi untuk melangkah ke SKB itu 3 kali formasi, hanya ada 3 orang, dan di SKD itu posisi saya di nomor 3. Jadi SKB memang itu menjadi saya bilang perjuangan sekali ya. Jadi itu harus dikejarnya memang lewat SKB itu sendiri. Oke, lalu
Selama Anda menunggu pengumuman kelulusan ya, penerimaan CPNS ini, bagaimana perasaannya? Kira-kira. Campur aduk sekali itu, Mbak. Iya. Oh. Campur aduk ya, penuh harap tapi juga harus siap harus siap kegagalan, karena selain ada peluang untuk masuk juga masih ada peluang untuk gagal juga ya, jadi harus bersiap untuk keduanya. Ya sambil kita menata hati ya, berharap ya pasti, tapi juga kita cemas. Barangkali kemarin pas SKBT-nya kita kan bisa introspeksi juga gitu kan, wah udah maksimal belum ya, karena standarnya pasti kementerian ada standarnya sendiri kayak gitu. Jadi ya kita harap-harap cemas sambil menunggu itu lah. Campur aduk Mbak, itu emosional juga. Oke. Lalu sempat ada nggak momen-momen di mana Anda itu hampir nyerah, kayaknya wah kok kayaknya nggak bisa ini, wah kok kayaknya begini kayak gitu. Kira-kira pernah ada rasa seperti itu nggak? Ada nggak Mbak? Atau oke, pokoknya kita jalan terus, kita usaha semaksimal mungkin, atau nggak ada waktu untuk nyerah lah, kira-kira? Kalau nyerah sih sepertinya tidak ya Mbak, karena sudah diniatkan dari awal kita pendaftaran, dari seleksi administrasi sampai kita melalui semua tahapan yang ada, itu kan SKD, SKB dan juga SKBT. Itu kita memang sudah berniat mendaftar untuk bisa lolos di Kementerian Agama ini. Jadi kalau menyerah sih tidak ada, yang ada itu lebih ke pasrah. Setelah kita melaksanakan semua usaha yang kita lakukan, ikhtiar kita kan kita serahkan, selanjutnya adalah takdir Allah. Iya. Gitu nggih. Mbak Ertin mau menambahkan? Saya juga sama sih, kalau dibilang menyerah sebenarnya nggak ada, karena yang saya yakini adalah dari mulai awal seleksi administrasi, kemudian ada SKD, kok ternyata masih lolos. Oh, berarti ini masih ada jalan nih buat saya untuk itu. Nah, makanya ya tetap diusahakan ya, sambil berdoa ya, semoga memang ini jadi rezeki saya gitu. Oke, untuk mbak-mbak berdua ini, siapa sih sosok pertama yang paling membantu Anda selama mulai kerja di sini? Kalau diri saya ya, semuanya membantu, Mbak. Karena semua orang di sini mempunyai perannya masing-masing. Kayak seperti di pegawaian itu membriefing kita dari awal bagaimana regulasi yang ada di BLA Semarang, terus aturan-aturan yang ada di BLA Semarang, budaya kerjanya juga itu dijelaskan. Terus saya masuk ke bagian saya di perencanaan dan keuangan, itu juga orang-orangnya membantu saya ketika pengenalan, oh ada proses yang dilalui dari PPK, PPS, PM, bendahara pengeluaran, dan itu mulai sedikit-sedikit dikenalkan kepada saya. Jadi tidak begitu culture shock, dan juga kita bisa cepat beradaptasi karena mereka juga sangat welcome. Jadi semuanya berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Mbak Ertin gimana? Mau Saya menambahkan? juga sepakat sih sama Mbak Ida. Karena di sini tuh semuanya sangat welcome kepada kita para CPNS baru. Jadi di sini semuanya juga membimbing kami, memberi arahan untuk bagaimana cara bekerja di sini, sistem kerjanya bagaimana, sehingga kami bisa bekerja dengan baik. Terus ya, bagi Anda berdua pribadi, apa makna menjadi PNS di Kemenag? Makna untuk diri Anda? Makna menjadi PNS di Kemenag, kalau saya membayangkannya, ini adalah kementerian yang besar, kementerian yang membawahi semua agama yang ada di Indonesia, toleransi segala macam. Jadi PNS di Kemenag bagi saya itu adalah pengabdian untuk bisa kita profesional, sekaligus juga kita mengenal budaya agama yang ada di Indonesia secara keseluruhan ya Mbak, karena yang diakui di Kementerian Agama itu bukan hanya agama saya sendiri juga, tapi tetap kita berpegang teguh kepada agama kita, tapi kita juga bertoleransi kepada mereka. Seperti kemarin kita sudah ada sesi wawancara tentang moderasi beragama yang dicetuskan oleh Bapak Lukman Hakim Syarifuddin. Itu
yang harus kita implementasikan di kehidupan kita sebagai PNS di Kementerian Agama ini. Mungkin bisa ditambahin nanti dari Mbak Ertin. Dari Mbak Ertin. Ya, seperti salah satu slogan dari Kemenak ya, karena Kemenak ini kan melayani semua umat ya. Di Indonesia sendiri ini memang banyak umat beragama, dan di Kemenak ini diajarkan tentang toleransi, bagaimana kita saling menghargai antar agama, kemudian bagaimana supaya antar umat beragama ini tetap rukun. Jadi ya hal yang luar biasa sekali saya bisa berkesempatan untuk bergabung di Kementerian Agama. Oke. Lalu kira-kira bagaimana Anda berdua itu menerapkan nilai integritas dan pelayanan dalam keseharian Anda? Kalau kita sebagai ASN itu kan sudah ada core value-nya ya, Mbak. Core value-nya itu berakhlak. Itu ya pedoman kita adalah elemen-elemen dari berakhlak itu sendiri, berorientasi ke pelayanan, akuntabel, kompeten, juga itu makanya kemarin kita melalui seleksi, terus harmonis, loyal, adaptif, dan juga tentunya adalah kolaborasi dari semua insan Kementerian Agama sendiri. Oke, kalau saya juga setuju sih dengan apa yang diutarakan sama Mbak Ida. Jadi sebagai ASN kita memang harus bisa memegang teguh prinsip, salah satunya yaitu integritas, dan harus bisa melayani masyarakat. Nah, jadi di sini kita juga harus bisa jujur dan profesional dalam menjalankan semua tugas yang memang menjadi tugas-tugas kita. Oke. Nah, selanjutnya jika Mbak berdua ini bisa menyampaikan kira-kira apa sih pesan untuk CPNS Kemenak tahun mendatang? Apa yang kira-kira ingin Anda sampaikan? Mbak Ida dulu. Pesannya ya, Mbak ya. Pesannya itu harus baca persyaratan-persyaratannya. Itu salah satu kita mengukur diri kita, kemampuan kita itu, terus juga persiapan, banyak-banyak latihan, udah banyak bimbel dan tryout di sana. Dicoba aja, selama kesempatan masih ada, gas pokoknya. Oke. Untuk Mbak Ertin sendiri, kira-kira pesan-pesannya apa nih? Kalau dari saya sih, ya kalau memang itu salah satu keinginan kalian yang mau mendaftar sebagai CPNS, tetap semangat, jangan lupa banyak-banyak latihan, banyak-banyak berdoa, kemudian persiapkan seluruh yang akan menjadi rangkaian tesnya, dan juga yang pasti hasil itu tak akan mengkhianati usaha, dan apa yang sudah menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Oke, wah, sungguh suatu quote yang sangat amat bagus. Oke, sekarang saya ingin tahu nih 3 kata yang paling menggambarkan perjalanan CPNS Mbak ini. Mbak Ertin dulu ya. Kalau dari saya mungkin perjuangan, bersyukur, dan pengabdian. Oke, perjuangan, bersyukur, dan pengabdian. Lalu untuk Mbak Ida? Kalau yang menggambarkan perjalanan saya itu strategi, konsisten, dan juga doa. Sungguh sangat inspiratif sekali. Ya ampun, terima kasih banyak atas waktu-waktunya dan semua cerita mbak-mbak ini. Bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk para pejuang NIP, supaya mereka semakin semangat dan akhirnya bisa bergabung untuk menjadi keluarga besar Balai Litbang Agama Semarang. NIP bukan sekedar angka, tapi bukti bahwa Anda siap untuk mengabdi. Sekian pemirsa, terus ikuti podcast kami. Kita akan selalu menghadirkan tema-tema yang aktual dan menarik. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam BLA Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.